Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan menyimak siaran kami. Saya hadir kembali dalam acara Sahur Bersama Tokoh, menemani waktu sahur Anda, ikhwan akhwat. Semoga di akhir-akhir Ramadan ini keberkahan selalu menyertai Anda dan ikhwan akhwat dapat menutup bulan Ramadan ini dengan semangat seperti di awal Ramadan. Jadi ibadahnya nggak kendor gitu ya, amal solehnya nggak kendor. Justru di akhir-akhir ini malah makin banyak dan makin bertambah. Sahur bersama tokoh kali ini, ikhwan akhwat, kami akan menghadirkan salah satu tokoh antariksa, tokoh ilmu falak di Indonesia. Karena beliau saat ini sebagai ketua LAPAN dan yang kami hadirkan adalah Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Biasanya masih semangat juga. Masih semangat juga. Kalau Ramadan ini kesibukannya kalau di LAPAN apa, Prof? Ya, kegiatan LAPAN itu lebih ke arah pengembangan iptek penerbangan dan antariksa. Dan salah satu yang terkait dengan Ramadan ini, karena LAPAN juga mengembangkan sains antariksa, LAPAN berkontribusi untuk mencoba memberikan solusi bagi penyatuan kalender Islam. Baik, di sesi pertama ini kita akan lebih dekat. Siapa sih sebenarnya sosok yang dihadirkan di Rasil kali ini? Siapa sih sosok dari seorang Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc? Beliau lahir di Purwokerto tahun 1962, tapi aslinya memang Jawa ya, Purwokerto ya? Aslinya saya campuran, ayah Gorontalo, ibu Cirebon. Karena lahir di Purwokerto hanya numpang lahir 3 tahun. Terus masa kecil lebih banyak di Cirebon, saya mengidentifikasikan orang Cirebon. Oh, mengidentifikasikan orang Cirebon gitu ya. Kalau pendidikannya, pengalamannya di mana saja, Prof? SD sampai SMA saya di Cirebon, kemudian baru ke Bandung, itu saya ambil astronomi di ITB. Selesai astronomi saya bekerja di LAPAN, kemudian mendapat tugas belajar ke Jepang untuk ambil S2 dan S3. Setelah itu kembali ke LAPAN lagi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ya. LAPAN. Ya. Saya pernah ke sana tuh, Prof, daerah Serpong ke sana, Cisauk ya. Ya, di sana untuk teknologi. Itu untuk teknologi penerbangan dan teknologi roket ada di daerah Rumpin ya. Rumpin. Ya. Apakah dari kecil memang ada kesenangan yang berbau antariksa, angkasa gitu? Sesungguhnya kesenangan saya ke aspek penelitian. Jadi waktu SMP saya masih ingat waktu itu ada guru bahasa Indonesia minta para siswa, waktu itu SMP kelas 1, tuliskan di selembar kertas cita-cita kalian gitu. Saya langsung secara meyakinkan tulis ingin menjadi peneliti. Padahal peneliti itu kerjaannya apa saja saya belum tahu. Tapi justru dari SMP udah? Iya, karena saya senang mengulik ya. Ada tumbuhan-tumbuh, itu bagaimana sih proses tumbuhnya dari, terutama musim hujan itu paling senang. Kalau musim hujan saya keliling menemukan biji kedondong yang tumbuh, biji rambutan, atau jamur-jamuran juga banyak tuh musim hujan. Itu menarik sekali. Sehingga waktu SMP saya tertarik ingin jadi peneliti terkait dengan tumbuhan. Ingin lebih spesifik lagi ke arah pertanian. Tapi waktu SMP kelas 3, waktu itu terbit majalah Mekatronika, majalah teknologi dari Bandung, dan juga majalah Senti, ini majalah yang dikelola oleh mahasiswa ITB. Itu masih ada nggak majalah sekarang? Tidak ada, itu hanya mungkin sampai dengan awal tahun 80-an. Jadi saya SMP kelas 3 itu tahun 1977. Dan pada waktu itu di majalah Mekatronika maupun majalah Scienti sedang ramai membahas UFO, piring terbang, Unidentified Flying Object. Betul. Sampai
saya masuk SMA yang semula cita-cita saya ingin jadi peneliti tumbuhan dan pertanian, botanis beralih, gitu ya? beralih ke antariksa. Dan waktu kelas 1 SMA saya juga terdorong untuk menulis tulisan UFO menurut agama. Dan untuk bikin riset kecil-kecilan, saya membaca berbagai buku di perpustakaan di SMA 2 Cirebon. Dan kebetulan SMA 2 Cirebon baru dapat kiriman buku-buku berbahasa Inggris dari Kedutaan Besar Amerika. Ada ensiklopedia Americana, kemudian buku-buku tentang astronomi yang saya baca itu gambarnya bagus-bagus. Nah, jadi dari membaca untuk membuat tulisan itu, jadi riset kecil-kecilan, riset literatur itu, dan gambarnya bagus-bagus, bintang-bintang, galaksi, itu yang kemudian menimbulkan minat saya untuk berarti awalnya terbuka pemikirannya dari buku-buku itu ya? Iya, dari buku-buku itu, dan kemudian pada saat kelas 3 menjelang akhir tahun itu sekolah mendapatkan tawaran untuk pendaftaran proyek perintis 2. Jadi seleksi mahasiswa tanpa tes. Jadi kalau sekarang ini kalau seperti... waktu itu berarti Sipanmaru ya, zaman Sipanmaru ya? Sebelumnya. Sebelumnya ya? Kalau yang di tes itu namanya proyek perintis 1, kemudian yang tanpa tes, seleksi berdasarkan rapot, itu proyek perintis 2 atau PP2. Dan pada waktu itu, baru tahun 1981 itu melibatkan perguruan tinggi selain IPB. Karena sebelumnya proyek perintis 2 itu hanya IPB saja. Nah, tahun 1981 itu mulai ada ITB. Dan saya tahu astronomi hanya ada di ITB. Jadi di Indonesia tuh hanya di Indonesia hanya ada di ITB. Jadi pada waktu itu saya mengajukan lamaran untuk proyek perintis 2 itu, langsung saya ingin masuk ke astronomi di ITB. Alhamdulillah lolos. Dan cita-citanya menjadi peneliti. Iya. Kira saya menjadi ini apa? Astronom. Iya, peneliti astronomi. Sebagai astronom. Sebagai astronom. Iya. Baik. Ya. Dan Iwan Ahmad, Profesor Dr. Thomas Jamaluddin juga mengenyam pendidikannya di Jepang ya? Iya. Itu di mana Jadi sekolahnya? Tahun 1986 saya lulus ITB, belum dapat ijazah, dan itu pun sesungguhnya belum sidang sarjana juga. Tapi di LAPAN ada pendaftaran penerimaan pegawai baru. Jadi saya diajak mendaftar di LAPAN, kemudian pimpinan LAPAN di Bandung waktu itu sudah dianggap lulus saja, jadi dianggap proses sebagai sarjana. Alhamdulillah terus lulus. Kemudian 16 saya masih ingat itu 16 Oktober wisuda. Kemudian 1 November 1986 saya sudah mulai kerja di LAPAN. Kemudian setelah itu saya 1 tahun bekerja. Kemudian proses penerimaan calon pegawai negeri tahun 19 itu sekaligus disodori tawaran beasiswa untuk sekolah di Jepang. Saya memilih Kyoto University, dan alhamdulillah bulan Maret 1988 saya berangkat ke pertama bahasa Jepang dulu di Osaka, kemudian 1988 Oktober itu mulai masuk ke Departemen Astronomi Universitas Kyoto. Bahasa Jepang hanya untuk dasar aja, itu hanya 6 bulan aja, setidaknya untuk komunikasi sehari-hari. Karena untuk perkuliahan memang bahasa Jepang. Iya, perkuliahan bahasa Jepang, diskusi dengan teman-teman juga bahasa Jepang. Inggris. Bahasa Inggris hanya untuk presentasi yang sifatnya formal, untuk seminar. Tapi untuk yang diskusi kuliah bahasa Jepang. Jadi mau tidak mau harus belajar minimal untuk percakapan dan untuk komunikasi bisa. Kalau untuk sebut menulis makalah bahasa Inggris. Karena menurut info sih profesor Jepang itu ketika kuliah itu memang lebih senang bahasa Jepang, bahasa nasional mereka gitu ya. Iya deh. Kalau bahasa pengantarnya iya. Kecuali ada beberapa yang memang
orientasinya orientasi ke internasionalisasi, itu bahasa Inggris. Di tahun itu, Pak Prof, bidang keantariksaan Jepang memang sudah maju ya? Iya, jadi itu tergolong yang maju sehingga menjadi rujukan juga untuk pengiriman mahasiswa terkait dengan astronomi. Jadi selain Amerika, kemudian Eropa yang sudah lama, kemudian Jepang ini dengan tawaran beasiswanya itu juga menarik dosen dan peneliti Indonesia untuk belajar astronomi. Tentu yang astronomi kan hanya dosen ITB kan. Iya, kemudian yang peneliti itu hanya di LAPAN. Jadi kalau dalam negeri sendiri perkembangan dunia keantariksaan itu perhatian dan perkembangannya sejauh mana sih sampai saat ini? Sampai saat ini alhamdulillah ini terutama didorong oleh keinginan publik dan juga keingintahuan publik ya dengan fenomena-fenomena alam, gerhana, kemudian fenomena seperti supermoon, adanya hujan meteor, itu kemudian publik juga banyak ingin tahu tentang astronomi. Maka tumbuh kelompok-kelompok astronomi amatir di berbagai kota, ditambah juga sekarang internet itu mudah orang mengakses, mencari informasi, kemudian juga teleskop sekarang relatif lebih terjangkau oleh untuk dimiliki pribadi, maka astronomi di Indonesia cukup maju. Dan sekarang dengan dukungan publik yang semakin kuat, ya lembaga penelitian seperti LAPAN, kemudian lembaga pendidikannya seperti ITB juga itu juga terdorong untuk lebih memperkuat lagi astronomi. Dan sekarang LAPAN dengan dukungan ITB sedang membangun observatorium nasional di Kupang yang akan menjadi pengganti observatorium Bosa yang saat ini sudah parah terganggu oleh polusi cahaya dari kota Bandung. Baru saya tadi mau tanya gitu ya. Observatorium Bosa itu sekarang keadaannya seperti apa? Oh, rencananya mau dipindah ya? Bukan dipindah, tapi fungsinya itu akan diambil alih oleh Observatorium Nasional di Kupang. Nanti Observatorium Bosa akan menjadi Observatorium Pendidikan. Salah satunya tadi dikarenakan polusi cahaya dari kota Bandung. Jadi di Lembang tuh ya? Iya, jadi cahaya dari kota Bandung itu sudah sangat mengganggu untuk pengamatan objek-objek redup. Jadi sekarang untuk mengamati galaksi itu sudah sangat sulit karena itu perlu waktu yang cukup lama. Memang tempat yang kondusif untuk observatorium itu yang seperti apa? Observatorium itu pertama dipilih dari kondisi cuacanya. Sedapat mungkin malam cerahnya itu terpanjang. Waktu itu Bosa itu dipilih salah satunya itu. Selain faktor aksesibilitas ya, mudah dicapai. Dan tentu juga jauh dari polusi cahaya. Jadi awal tahun 1920-an ketika Bosa dibangun dan diresmikan 1923. Dibangun oleh Belanda ya? Iya, itu Lembang itu masih dari segi cuacanya 60% malam gelapnya itu cerah. Kemudian juga polusi cahaya tentu pada waktu itu masih langka dan juga mudah diakses sebetulnya dari Jakarta, sehingga dipilih. Nah, sekarang pilihan jatuh ke Kupang karena dari segi cuacanya Nusa Tenggara Timur itu paling kering sehingga peluang untuk cerahnya lebih besar. Kemudian juga polusi cahayanya masih minim karena jauh dari kota dan juga masih relatif mudah diakses walaupun itu kira-kira 100 km dari kota Kupang. Ya. Infrastruktur teknologi di sana sudah bisa dipersiapkan mungkin ya? Iya, saat ini harus. Jadi setidaknya jalan untuk minimal untuk membangun dulu observatorium itu sudah bisa nantinya akan disiapkan. Dan nanti observatorium nasional di Kupang ini akan menjadi observatorium terbesar di Asia Tenggara dengan teleskop 3,8 meter. Oh, kalau saat ini yang paling menonjol di Asia Tenggara negara mana?
Untuk astronomi masih Indonesia. Masih Indonesia. Karena Indonesia tergolong yang paling tua mengembangkan astronomi. Itu warisan Belanda, kemudian dilanjutkan Jepang. Fasilitas-fasilitas di Observatorium Bosa itu masih cukup bagus. Hanya kondisi polusi cahayanya itu yang sudah sangat mengganggu. Sama pembagian 3 waktu di wilayah Indonesia juga ini ada pengaruh nggak sih, Prof? Kan ada waktu Indonesia Barat, Iya. waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Hanya negara Indonesia yang mataharinya terbit 3 kali. Nah, di istilah seperti itu gitu. Itu kaitan apa sih dengan alam tuh, dengan sains tuh? Ya, artinya wilayah Indonesia memang terbentang cukup lebar, sekitar 45 derajat, dan masing-masing 15 derajat itu mempunyai satu zona waktu sendiri. Sehingga Indonesia mempunyai 3 zona waktu. Tentu dari aspek astronomi, ini mempunyai waktu malam yang cukup panjang. Kalau sebut saja mengadakan campaign atau kampanye pengamatan mulai dari Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, kalau hanya misalkan mengandalkan observatorium atau tim pengamatan di Indonesia saja, itu sudah cukup panjang. Bicara tentang keantariksaan, ini pribadi saya sendiri ya, Prof. Itu lebih banyak mengenalnya kita dari film. Pertama kita tahu film Armageddon dulu ya, itu bagaimana komet rencana apa akan menabrak bumi, atau film-film yang kekinian, film The Martian gitu ya, perjalanan itu apa di Mars gitu ya, sampai perhitungan sainsnya juga banyak. Film-film saintifik seperti itu, apakah memang lurus sejalan dengan ilmu yang ada, atau memang justru banyak fiksinya gitu, sehingga tidak memberikan pendidikan yang betul-betul tentang astronomi kepada masyarakat? Ya, pertama film-film fiksi ilmiah seperti itu, satu tentu ada yang didasari pada pengetahuan sains. Contohnya misalkan tadi Armageddon. Kalau nanti ada tumbukan dari asteroid besar misalkan, itu kira-kira dampaknya seperti apa. Tapi sebagian lagi biasanya terlalu didramatisir, itu yang kemudian ada fiksi-fiksi yang masih dalam lingkup fiksi, belum ada bukti ilmiahnya, tetapi itu menjadi daya tarik. Tapi minimal film-film atau katakan video-video terkait dengan fiksi ilmiah itu juga bisa menginspirasi, membangun keingintahuan generasi muda untuk bisa setidaknya ingin tahu dulu terkait dengan keantariksaan. Baru kemudian kalau sudah ada rasa ingin tahunya, mereka akan berminat untuk belajar. Untuk belajar, dipelajari. Iya, dan bagaimanapun astronomi yang berbasis pada sains itu juga mempunyai kerumitan. Dan biasanya para siswa itu kalau sudah rumit dengan fisika, matematika biasanya malas. Tapi kalau sudah dipacu dulu dengan keingintahuan, maka itu minat itu akan sebetulnya mengalahkan kemalasan dengan anggapan rumit tersebut. Jadi minat dulu ini yang dibangun. Kalau UFO sendiri dulu kan sempat membuat tertarik perkembangannya, sekarang kan itu jelas-jelas itu bagaimana? UFO itu dapat dikatakan itu sekarang ini dianggap sebagai pseudoscience, sains semu. Secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, tapi itu sempat menjadi daya tarik orang ingin tahu tentang antariksa, termasuk salah satu saya berminat pada astronomi salah satunya karena UFO itu. Nyatanya setelah saya belajar astronomi, diyakini betul memang di luar bumi ada kemungkinan ada kehidupan dan kemungkinan juga ada makhluk cerdasnya, tapi tidak mungkin mereka bisa hadir ke bumi mengingat jaraknya dan juga mengingat umur. Kalau misalkan manusia di planet lain itu kira-kira hampir sama dengan umur manusia di bumi, itu memperhitungkan jarak, itu tidak mungkin mereka bisa bertahan sampai ke bumi. Baik, luar biasa. Itu kita di sesi pengenalan saja, itu sudah banyak ilmu yang kita dapat, ya Unawat. Kami akan lanjut di sesi kedua, kita akan lebih banyak bertanya mengenai dunia keantariksaan, tentang astronomi, dan juga tentang
ilmu falak, gitu ya. Itu sebenarnya seperti apa sih memahaminya? Tetaplah bersama kami. Silaturahim dan rasil visual untuk Islam yang satu, Iwan Nafhat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Tokoh yang kami hadirkan adalah Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc. Baik Pak Prof, kenapa namanya ada Thomas ya dok? Keren, saya ini orang Sumatera Utara gitu ya. Nama lahir di surat kelahiran saya Jamaluddin. Orang tua saya selalu memberi anaknya satu nama saja. Tapi orang Jawa itu ada pengaruh Jawa ya. Kalau sakit-sakitan, dan kebetulan saya waktu kecil tuh gampang sekali sakit. Itu dianggapnya nama tidak cocok. Ya, biasa suka akhirnya kemudian diganti dengan nama Thomas. Mungkin terinspirasi Thomas Cup waktu itu. Atau juga mungkin terinspirasi dengan dokter tentara yang merawat saya, Dokter Thomas. Jadi kemudian diberi nama Thomas. Saya sampai dengan SMP di rapot, di ijazah itu namanya Thomas. Ya? Nah waktu SMP, waktu mau ditulis di ijazah SMP, itu guru minta surat kelahiran. Kok beda gitu, surat kelahiran Jamaluddin, kemudian di ijazah Thomas. Akhirnya kemudian saya jelaskan dan kemudian nama digabungkan. Jadi Thomas Jamaluddin. Mungkin harapannya kalau tadi dari Thomas Cup itu mungkin akan seperti Rudy Hartono kali ya. Iya, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi nama itu hanya diambil. Menarik sekali. Iwan Nafhat, Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc. Beliau adalah peneliti di bidang antariksa dan saat ini menjabat sebagai Ketua Lapan ya Prof ya? Ya, Kepala Lapan. Kepala Lapan. Selain aktivitas di Lapan, mengajar juga? Ya, saya mengajar ilmu falak di UIN Semarang. UIN Semarang. Mengajar ilmu falak dan juga membimbing mahasiswa S2 dan S3. Bicara ilmu falak, dalam beberapa tahun ini ada perdebatan juga di kalangan masyarakat gitu ya. Perdebatannya, ini kalau di kalangan saya nih dok ya, Prof, bicara tentang antariksa, tentang bumi, ada paham bumi datar. Ini sampai debatnya udah sampai otot-ototan nih Prof. Dimanapun tempat gitu, di medsosnya lah, di sekolahnya lah, di kantornya, ada yang beranggap bumi datar. Sebenarnya dari sisi ilmu itu bagaimana sih Prof? Ya, pertama dari segi sainsnya, bahwa bumi itu bulat itu adalah sesuatu yang memang seharusnya seperti itu. Karena proses pembentukan bumi, proses pembentukan bintang seperti matahari itu diawali dari proses kondensasi. Proses kondensasi itu karena ada gravitasi diri. Nah, gravitasi diri itu yang menyebabkan bumi, planet-planet itu akan menjadi bulat. Kemudian bintang juga menjadi bulat. Jadi bulat itu konsekuensi dari gravitasi dirinya. Dan tidak mungkin bumi berbeda dengan planet-planet yang lain. Nah, kemudian yang kedua yang juga menjadi pemicu juga perdebatan, karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyebut bumi itu dihamparkan. Seperti hamparan? Ya, jadi dihamparkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu bisa menunjukkan, pertama ketika mengilustrasikan bahwa bumi itu ada yang datar dan ada yang gunung. Biasanya ayatnya itu mengkontraskan seperti itu. Kemudian dalam surat An-Nazi'at itu ketika bumi dihamparkannya itu tampaknya dalam konteks ketika benua ini diekspansikan. Jadi ada continental drift. Jadi pergeseran benua yang tadinya satu benua besar Pangea, kemudian sekarang menjadi 5 benua ditambah dengan satu Antartik, Kutub Selatan. Nah, jadi proses pembentukan. Jadi karena biasanya nanti terkait dengan bumi datar ini juga kemudian konsep
bulan mengitari bumi dan bumi mengitari matahari itu kemudian tidak dipercaya, termasuk juga peluncuran satelit. Padahal itu semuanya terkait dengan hukum gravitasi. Bulatnya bumi itu sama dengan bulatnya planet-planet, sama juga dengan bulatnya matahari dan bulatnya bintang, itu karena ada gravitasi dirinya. Nah, kemudian bulan mengitari bumi, kemudian planet-planet mengitari bumi, itu juga karena gravitasi. Nah, pemahaman gravitasi ini kemudian dimanfaatkan untuk kita meluncurkan satelit. Jadi satelit itu meluncur bukan dengan menggunakan bahan bakar. Jadi bahan bakar cukup sampai dengan titik orbitnya kemudian dia jatuh itu dalam konteks dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi satelit selalu mengitari bumi itu karena gravitasi, tidak ada pakai bahan bakar. Sama halnya dengan bulan mengitari bumi terus menerus. Makanya kalau datar gimana ya, Prof? Ya, itu ada kontradiksi yang memang kalau dijelaskan dengan saintifik itu konsep bumi datar itu tidak beralasan. Dan juga dengan bumi bulat ini kemudian bisa dihitung, itu kita bisa menghitung kapan terjadinya gerhana, dan itu akurasinya sampai dengan detik. Dan dengan pemahaman gerak bulan mengitari bumi dan bumi bersama bulan mengitari matahari, itu juga kita membuat sistem kalender yang cukup akurat. Nah, jadi ilmu falak itu mungkin bisa disebut, falak dapat dikatakan ilmu terkait dengan orbit. Dengan orbit. Ya, jadi orbit bulan dan kemudian orbit bumi mengitari matahari yang terutama digunakan untuk pemanfaatan penentuan waktu dan penentuan arah. Penentuan waktu, penentuan arah. Jadi untuk penentuan waktu itu dengan pemahaman gerak bumi mengitari matahari dan juga rotasi bumi pada porosnya, kita bisa menentukan jadwal sholat. Jadi isyarat di dalam hadis terkait dengan waktu-waktu sholat subuh ketika fajar sodik terlihat, duhur ketika matahari mulai bergeser ke arah barat, kemudian asar ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya, maghrib ketika matahari terbenam, isya ketika cahaya syafaq atau cahaya senja mulai hilang. Itu kemudian ditafsirkan dengan rumus-rumus astronomi berapa sih ketinggian matahari pada saat itu. Kemudian juga untuk menentukan waktu awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nah, itu juga untuk membuat kalender. Kemudian karena gerhana juga terkait dengan ibadah sholat gerhana, juga menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan juga dengan pemahaman perhitungan dalam bola langit itu juga diterapkan untuk perhitungan di bola bumi, itu menentukan arah kiblat. Ya, termasuk juga menentukan arah kiblat berdasarkan bayang-bayang matahari pada saat istimewa, yaitu pada saat matahari tepat berada di atas kota Mekah. Tanggal 18 Mei yang lalu, tanggal 28 Mei yang lalu, kemudian nanti tanggal 16 Juli. Itu 2 kali ya, setiap tahun. Setiap tahunnya ada. Ya, itu matahari tepat berada di atas Mekah, sehingga orang yang melihat ke arah matahari itu berarti melihat ke arah kiblat, dan arah bayangannya itu menunjukkan garis kiblatnya. Itu pemanfaatan ilmu falak yang dapat disebutkan sebagai aplikasi astronomi. Aplikasi astronomi. Ya, Nah, ilmu falak dari awal muncul gitu ya sampai saat ini itu pasti kaitannya erat dengan teknologi. Ya. Nah, Prof, teknologi awal di ilmu falak yang digunakan oleh Rasulullah, para sahabat, bahkan generasi-generasi selanjutnya akan mencapai masa keemasan ketika di masa dinasti Abbasiyah. Terus sekarang di era modern, itu perkembangannya bagaimana? Ya, gini. Dalil sumu li ru'yati waftiru li ru'yatihi, itu berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah atau beriftar apabila melihat hilal. Itu adalah cara paling sederhana untuk melihat pergantian bulan. Jadi kalau kita melihat ada bulan baru, bulan sabit baru, itu pasti awal bulan, karena sebelumnya terlihat bulan mati dan sebelum lagi terlihat bulan tua pada pagi hari. Ijtima? Nah, ijtima itu pada saat bulan mati. Nah, jadi pada saat hari sebelumnya terlihat bulan sabit
tua di ufuk timur. Setelah itu malam tidak terlihat apapun, tidak ada bulan tua, tidak ada bulan sabit, baru hari berikutnya terlihat bulan sabit. Itulah hilal awal bulan. Nah, kemudian Rasul juga mengajarkan bahwa bulan itu sekian dan sekian. Kami ini umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Bulan itu sekian dan memberikan isyarat 29 dan 30. Artinya pada zaman Rasul pun ilmu hisab itu sudah dikenal. Tapi dalam lingkup yang masih sederhana. Yang sehingga itu ketika digunakan dalam membuat kalender pada zaman Khalifah Umar, itu digunakan kalender yang sifatnya urfi, periodik. Muharram itu bulan ganjil itu 29, kemudian Safar 30, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal 29 lagi, kemudian Rabiul Akhir 30 dan seterusnya. Ramadan itu selalu 29. Nah, kemudian berkembang juga teknologi pengamatan. Teknologi pengamatan itu sudah bisa menggunakan teleskop. Ilmu hisabnya pun sudah semakin canggih, bukan hanya menghitung 2930, tapi sudah mulai bisa menghitung posisi bulan, posisi matahari. Maka itu yang terus berjalan. Yang dulunya katakan tahun 1970-an dan sebelum itu ulama melarang untuk melihat hilal dengan menggunakan cermin atau menggunakan air. Sekarang justru sistem teleskop itu menggunakan cermin dan menggunakan lensa. Nah, sekarang dianggap itu sebagai alat bantu untuk mengumpulkan cahaya sehingga hilal yang redup itu bisa lebih jelas lagi. Jadi sekarang perkembangannya dari teleskop, kemudian sekarang dilengkapi lagi dengan kamera. Jadi bukan hanya sekedar melihat dari teropong tersebut, tapi kemudian direkam. Nah, sekarang berkembang lagi, bukan sekedar dipotret, tapi hilal yang redup itu direkam dalam waktu yang lama, sehingga yang redup itu kemudian nanti bisa diolah citranya, kontrasnya ditingkatkan, sehingga hilal yang tadinya tidak tampak itu menjadi tampak. Kemudian ilmu hisabnya pun sekarang sudah mudah, sudah dibuat program komputernya. Sekarang setiap orang yang mengerti komputer udah bisa menghasilkan hisab tinggal klik. Dengan beberapa detik sudah diperoleh hasilnya. Bahwa tinggi bulan, sebut aja di Pelabuhan Ratu, nanti untuk awal Syawal ini tingginya 7 derajat 20 menit misalnya. Nah, jarak bulan mataharinya 9 derajat. Nah, itu kemudian nanti menggunakan kriteria ini masuk atau belum. Dan sekarang ini yang menjadi masalah, mengapa sih terjadi perbedaan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah? Sebenarnya secara mendasar kita memahami metode hisab dan metode ru'yah itu bagaimana? Itu sesungguhnya hisab dan ru'yat itu bisa saling melengkapi dan setara posisinya. Tidak ada yang satu lebih utama atau lebih afdol ini gitu. Karena dua-duanya ada sifatnya yang ijtihadi. Ketika kita meru'yat, itu juga peru'yat itu berdasarkan keyakinannya, ini yang dilihat ini betul hilal. Itu artinya istihadiyah. Kemudian bagi ahli hisab, walaupun dia sudah bisa menghitung dan hitungannya itu akurat, karena sekarang ini hitungan astronomi akurasinya bisa sampai dengan detik, bahkan lebih baik dari itu, dibuktikan dari gerhana ya. Nah, tapi kriterianya ini itu sifatnya istihadi. Dalam astronomi, adakah data observasi dalam ru'yatul hilal? Ketika posisinya berapa derajat, lalu dari mana gitu ya, terus kapan, terus di mana ru'yatnya, itu gimana? Secara global ada. Jadi observatorium yang biasanya memberikan layanan kepada kaum muslimin, itu biasanya merekam itu dan mencatat. Itu pengamatan dari mana, pengamatnya siapa, posisi bulan seperti apa, kemudian cuacanya seperti apa, laporan ru'yatnya berhasil atau tidak. Nah, berdasarkan itu, termasuk juga data-data di Indonesia, kemudian dibuat kriteria. Nah, sekarang perbedaan, mengapa sering terjadi perbedaan awal Ramadan dan Syawal dan Dzulhijjah, itu lebih ke arah perbedaan pada kriteria, bukan pada perbedaan hisab dan ru'yat.
Kriteria yang digunakannya ya, memang kriteria sebut aja tinggi bulan 1,5 derajat. ya. Nah, yang selama ini itu yang sering terjadi seperti itu. Kata Muhammadiyah yang menggunakan wujudul hilal 1,5 derajat itu artinya hilal sudah wujud. Ya. Maka besoknya dianggap sebagai 1 Syawal misalkan. Syawal. Tapi kata NU yang menggunakan kriteria 2 derajat karena tinggi 1,5 derajat itu tidak mungkin bisa diru'yat. Sehingga mengatakan itu belum masuk sehingga besok masih dianggap Ramadan. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, sekarang ini yang sedang diupayakan adalah supaya kriterianya sama. Nah, bagaimana kriterianya? Nah, kriterianya sama itu supaya juga kriteria ini mengakomodasi juga ru'yat. Oleh karenanya kriteria ini harus dibangun berdasarkan data-data ru'yat. Ada faktor dari mujtahidinnya nggak? Ijtihadnya iya. Jadi ijtihadnya itu dari gini, data-data ru'yat baik itu di Indonesia maupun secara global dikumpulkan. Berapa derajat sih ketinggian yang bisa dikatakan hilal itu bisa terlihat? Mengapa perlu ketinggian tertentu? Karena ketika sebetulnya ini garis ufuk ya, matahari terbenam, di sini itu masih terang. Iya, itu disebut cahaya syafaq. Syafaq. Nah, bulan masih pada ketinggian tertentu. Kalau bulan terlalu dekat, itu hilalnya tipis sekali. Pasti kalah oleh cahaya syafaq. Maka perlu ketinggian tertentu supaya hilalnya menjadi cukup tebal dan cahaya syafaqnya itu sudah redup. Sudah menghilang. Sehingga hilalnya ini bisa terlihat. Nah, itu perlu ketinggian tertentu, perlu jarak bulan dan matahari tertentu. Nah, itu yang sekarang sedang diusulkan, ada kriteria baru yang disepakati. Yang mudah-mudahan disepakati. Sekarang belum, baru diusulkan, baru disepakati di tingkat seminar fikih falak tahun 2017 yang lalu, dan itu dirumuskan sebagai rekomendasi Jakarta 2017. Di Jakarta ya? Iya. Kalau tidak salah mengenai rekomendasi juga pernah ada di Turki ya? Di Turki tahun 2016. Tapi implementasi rekomendasi Turki itu bermasalah karena ketika rekomendasi Turki diterapkan, sebut aja hilal pertama kali terlihat di Amerika Selatan dan itu sudah memenuhi syarat ketinggian minimal 5 derajat, elongasi 8 derajat. Di wilayah Asia Tenggara itu masih di bawah ufuk. Sehingga rekomendasi Turki itu belum bisa diterima kalau kondisinya seperti itu. Sehingga rekomendasi Jakarta ini memodifikasi. Pertama dari segi kriteria, diusulkan kriteria minimal 3 derajat tingginya, elongasi atau jarak bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Nah, dengan kriteria ini, dengan markas atau rujukan di wilayah Barat Asia Tenggara, itu artinya di garis tanggal di Pasifik itu sudah wujud. Nah, kemudian di Timur Tengah itu ketinggian sudah 5 derajat memenuhi kriteria Turki. Tapi bukan hanya kriteria yang diusulkan di rekomendasi Jakarta. Karena satu sistem kalender yang mapan itu mensyaratkan 3 hal. Pertama, harus ada otoritas tunggal, harus ada kesepakatan batas wilayah, dan harus ada kesepakatan kriteria. Yang diusulkan otoritas tunggal di sini? Otoritas tunggal di tingkat nasional itu mestinya pemerintah. Karena nanti pemerintah untuk negosiasi di tingkat internasional pasti yang maju pemerintah, bukan ormas. Kemudian di tingkat regional ada forum MABIMS namanya, Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ini dianggap sebagai otoritas kolektif di tingkat Asia Tenggara. Nah, kemudian di tingkat globalnya itu kita gunakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai organisasi sebagai otoritas kolektif. Nah, kemudian terkait dengan batas tanggal atau batas wilayah, karena ini ingin global, gunakan aja kesepakatan garis tanggal internasional di Pasifik. Jadi artinya kalau 1 Ramadan jatuhnya Kamis, seluruh dunia Kamis. Kalau 1 Syawal jatuhnya Jumat, seluruh dunia Jumat. Kalau Idul Adha misalkan jatuhnya Selasa, seluruh dunia Selasa. Nah, itu batas wilayah. Nah, jadi kita mengusulkan rekomendasi Jakarta itu ada otoritas tunggal di tingkat nasional, regional, dan global. Kemudian kita sepakati batas wilayah global dan garis tanggal internasional. Kemudian ada kriteria yang sudah didasarkan pada data astronomi. Baik. Kalau pengen diuruti sebenarnya saya pusing juga sih, tapi ini ilmu gitu ya. Ini menuntut kita untuk belajar. Tapi tadi informasi yang sangat berharga bagi kita. Karena selama ini kan kita taunya, ya apalagi era medsos begini, Prof, taunya cuma dari broadcast aja. Oh, broadcastnya begini. Siapa tahu yang bikinnya juga dari mana gitu ya. Baik.
Prof, selanjutnya ini kita ingin memahami bagaimana sih sebenarnya peran astronomi dalam penyatuan kalender Islam. Iya. Jadi astronomi tadi bahwa kata kunci untuk menyatukan kalender Islam itu dari 3 hal. Otoritas, batas wilayah, dan kriteria. Astronomi terutama memberikan solusi terkait dengan kriteria. Bahwa kriteria ini mestinya mengadopsi atau kata mengakomodasi umat pengamal ru'yat dan pengamal hisab. Dua-duanya harus bisa menerima ini dan dua-duanya terakomodasi. Oleh karenanya kriteria ini harus dibangun berdasarkan data ru'yat jangka panjang. Kemudian itu dihisab dan nanti hasil hisab ini dimanfaatkan dalam penentuan kalender. Nah, data hisab yang sudah dihimpun itu secara internasional itu diusulkan bahwa tinggi minimal itu 3 derajat, kemudian jarak bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Itu kontribusi astronomi yang diharapkan bisa memberikan solusi untuk menyatukan umat. Nah, 3 poin tadi, respon dari ormas-ormas Islam tuh bagaimana mereka memahaminya? Ya lebih khusus lagi ormas besar kayak Muhammadiyah, NU yang memang menentukan gitu di negara ini. Kita dalam proses, tapi secara umum sebagian sudah mulai memahami pentingnya kita bersatu. Kemudian juga memahami bahwa kriteria ini tidak memenangkan salah satu, tapi mengakomodasi dua-duanya baik hisab maupun ru'yat. Sehingga sekarang beberapa ormas sudah menyatakan menerima itu. Kemudian beberapa lagi ormas masih dalam proses untuk internalisasi, untuk sosialisasi, karena masih ada yang belum paham sepenuhnya sehingga ada kecenderungan menolak. Tapi sebagian lagi terutama yang muda-muda ini mereka lebih cepat memahaminya, karena mereka sudah lebih melek teknologi, sudah lebih melek informasi. Yang muda-muda, generasi mudanya umumnya bisa menerima. Nah, sekarang tinggal kita ini sampai dengan tahun 2021 ada potensi seragam. Sampai 2021? Iya, awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, karena posisi bulan itu masih di bawah ufuk atau sudah cukup tinggi. Sehingga dalam waktu katakan 3 tahun ini, 2018 sampai dengan menjelang 2021, kita terus berupaya mengadakan dialog-dialog dengan antar ormas supaya rekomendasi Jakarta ini bisa diterima, dan ini diharapkan kemudian pasca 2021 kita mempunyai kalender tunggal, bukan hanya untuk umat Islam di Indonesia, tapi berlaku juga untuk umat Islam di Asia Tenggara, dan diharapkan juga untuk umat Islam secara global. Secara global ya? Kalau secara global sendiri sekarang kriteria yang memang dipegang itu, apakah ada satu negara tertentu yang menjadi rujukan? Belum ada. Belum ya? Masing-masing negara bikin ketentuan sendiri, dan di Indonesia lebih unik lagi, bukan hanya satu negara tapi ormas itu mempunyai ketentuan sendiri. Makanya tadi poin yang ketiga itu OKI betul-betul diminta peran di sini ya. Makanya otoritas kita lihat untuk Indonesia itu kita harus lihat bahwa di tingkat nasional itu pemerintah itu diharapkan kita demi persatuan kita ikuti pemerintah untuk sebagai otoritas. Sama seperti halnya kita mengikuti untuk hari libur gitu. Betul. Kalau keputusan pemerintah, keputusan presiden hari libur termasuk cuti bersama bisa diikuti, ya semestinya juga kalender Islam nanti bisa juga seperti itu. Yohana tadi ilmu falak dalam ranah fikih, saya bisa katakan begitu ya. Sekarang ilmu falak dalam ranah tauhid, akidah. Ini saya ingin bertanya mengenai apa sih, kenapa ada hubungan apa antara astronomi dengan astrologi? Oh iya. Nah itu Prof. Ya, jadi dalam sejarah awalnya astronomi dan astrologi itu bersatu. Awalnya bersatu. Orang mempelajari benda langit itu dianggap bahwa benda-benda langit itu dalam beberapa kebudayaan selalu dikaitkan dengan dewa. Itu mempengaruhi kehidupan manusia dari hari ke hari. Sehingga katakan konsep sab'a samawat 7 langit pun itu dulu juga mempengaruhi bahwa dari jam ke jam itu benda-benda langit termasuk dia asosiasikan dengan dewa itu mempengaruhi kehidupan manusia di bumi dari jam ke jam. Mulai yang terjauh misalkan Saturnus, maka hari yang dipengaruhi Saturnus disebut hari
Saturnus, Saturday. Saturday. Kemudian nanti kalau diurut 24 jam, itu hari berikutnya itu matahari, maka disebut hari matahari, itu sun, Sunday. Berikutnya hari bulan, itu moon, Monday. Berikutnya lagi hari Mars, Mars itu Chu, maka Tuesday. Kemudian hari berikutnya lagi Mercurius, itu Wooden, Wednesday. Kalau berikutnya lagi Jupiter, Thorn itu Thursday. Kemudian terakhir itu Venus, Friday. Jadi dulu benda-benda langit itu dianggap mempengaruhi. Jadi orang mempelajari posisi benda-benda langit itu dalam konteks ini pengaruhnya apa ya. Ketika terlihat komet itu kemudian nanti dikaitkan ini raja akan jatuh atau tidak gitu. Akhirnya nanti akan ada bencana alam atau tidak. Tapi kemudian berkembang. Astronomi akhirnya berkembang didasarkan pada sains, artinya didasarkan pada bukti-bukti ilmiah. Sedangkan astrologi itu tetap mendasarkan pada keyakinan. Dan sampai sekarang pun astrologi itu selalu dikaitkan dengan keyakinan. Mistis juga? Ada yang sifatnya mistis, ada yang sifatnya seolah-olah scientific. Itu namanya pseudoscience atau sains semu. Jadi dengan statistik lah bahwa orang yang sebut saja kelahiran Virgo itu sifatnya bla 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 gitu. Nah, kemudian nanti hari baiknya ini. Itu kepercayaan. Ada yang kemudian seolah-olah dikaitkan ini adalah ada data statistiknya, padahal itu secara saintifiknya lemah. Tapi kalau astronomi itu betul-betul berdasarkan data, sehingga dengan data itu kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan peredaran bulan itu akurat, nanti kita manfaatkan untuk kalender, demikian juga bumi untuk mengitari matahari itu juga dihitung akurat sehingga bisa menentukan musim. Itu akhirnya kemudian bercabang ini antara astrologi dan astronomi. Belum lagi kita bicara penanggalan Jawa nih ya, Prof. Penanggalan Jawa itu memang lebih masuknya kemana? Penanggalan Jawa sesungguhnya basisnya adalah dari Hijriah. Dari Hijriah? Ya. Dari Hijriah, kemudian masih polanya pola ala Umar dulu, jadi hizab urfi. Tapi memang kemudian di situ memasukkan juga sebut saja local wisdom. Jadi pengalaman-pengalaman empirik lokal yang juga dimasukkan di sana. Baik. Yang menarik ketika terus membahas masalah astronomi, tapi kita dibatasi oleh waktu. Yohan Afat, sudah hampir 60 menit perbincangan saya dengan Bapak Profesor Thomas Jamaluddin. Baik, terakhir aktivitas di LAPAN sekarang apa yang sedang dikampanyekan kepada masyarakat? LAPAN sekarang mengembangkan iptek penerbangan dan antariksa untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan dengan 7 program utama: sains antariksa, sains atmosfer, pengembangan teknologi roket, pengembangan teknologi satelit, pengembangan teknologi aeronautika atau penerbangan, kemudian pengembangan bank data penginderaan jauh nasional, dan sistem pemantau bumi nasional. Mudah-mudahan ini program-programnya itu berjalan lancar ya, Prof. Mudah-mudahan juga mendukung pembangunan Indonesia supaya Indonesia maju dan mandiri. Amin. Terima kasih banyak Pak Profesor, ini telah berbagi ceritanya bersama kita dan juga pendengar Ikhwan dan Akhwat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahur bersama tokoh Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc, Ketua LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kepala LAPAN ya. Baik. Demikianlah, semoga bermanfaat. Yohan Afat, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Robi, ada juga Muhammad Panji dan Muhammad Neza. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.